Selamat Natal gitu Sisi. Sekali lagi saya mau dengar suara kita semua, selamat Natal. Yang hari ini bersuka cita menyambut kelahiran Yesus Kristus, boleh lambaikan tangannya untuk Tuhan kita. Haleluya, semua bersuka cita, amin. Amin. Yang hari ini mau siap memuji memuliakan Tuhan lebih lagi, sorakan haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Kami mau lebih lagi bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Yang mau lebih lagi memuji memuliakan Tuhan, sorakan amin. Haleluya. Kami mau lebih bersuka cita bagi-Mu Tuhan. Boleh tepuk tangannya untuk Tuhan kita Bapak Ibu. Pujian syukur
bersukacita karena kasih-Mu menjadi bukti bahwa kami hidup Tuhan. Dan kami mau lebih lagi bernyanyi glory, memuliakan nama-Mu. Amin. Yang siap lebih lagi memuliakan Tuhan, katakan Gloria. Jemaat
Bapak saudara-saudari.
Sekali lagi boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hari ini semua bersuka cita, amin. 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 Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Hari ini kita bisa memperingati bagaimana cinta kasih Tuhan dibuktikan melalui kelahiran anaknya, Yesus Kristus. Dan saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk dengar-dengaran akan roti yang hidup itu yang akan disampaikan pada setiap kita. Biar hari ini kita bisa lebih lagi merenungi bagaimana kasih Tuhan memenuhi setiap hidup kita. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku. Aku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, baik di hatiku, mengubah hidupku. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita gaungkan kasih Allah di tempat ini. Sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupku menjadi manusia.
dasar hati kami. Kau juru selamatku, lahir di hatiku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri lebih lagi, nyatakan, ku kan memujimu Tuhan, Akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku. Mengubah hidupku. Setiap syukur kami mengalir dari hati kami Tuhan. Ketika kami merayakan Natal hari ini, semua bukan tentang kami Tuhan, bukan tentang perayaan yang indah, bukan tentang kemegahan, kemeriahan Tuhan, tapi hanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Tiada kata Tuhan selain syukur kami bagimu. Bersyukur Tuhan.
akan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan dengan segenap hatimu. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Katakan ku bersyukur Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kalau Engkau izinkan kami untuk merayakan Natal kesekian kalinya, mungkin puluhan kali, mungkin sudah ratusan kali. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Terima kasih kami boleh bersuka cita. Terima kasih kami boleh kumpul bersama keluarga. Terima kasih kami boleh dapat jabatan. Terima kasih kami boleh punya pekerjaan. Terima kasih untuk tubuh yang sehat. Tuhan, kami katakan terima kasih untuk semuanya. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan selain daripada hidup kami yang kami persembahkan hanya untuk-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami persembahkan telinga kami. Kami persembahkan hati kami mau duduk diam untuk mendengar pesan Natal. Bicaralah kepada setiap hati, supaya setiap firman itu seperti pedang bermata dua yang masuk ke dalam hati, masuk ke dalam roh setiap kami, dan itu membangun diri kami. Ketika kami mendengar firman, kami berdoa Roh Kudus bekerja, biarlah ada roh sukacita di tengah-tengah kami. Damai Natal kami terima hari ini di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk. Terimalah salam sejahtera, shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Tema Natal pada pagi hari ini adalah God with us, peace within us. Karena Tuhan ada bersama dengan kita, maka ada damai di hati kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Kita akan membaca perkataan malaikat kepada para gembala di Bethlehem lebih dari 2000 tahun yang lalu. Lukas pasal 2 ayat 14. Multimedia tolong. Pasal 2 ayat 14. Yang sudah ketemu boleh katakan haleluya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, ketika Yesus datang ke dunia, dia bawa kado yaitu damai sejahtera. Dari surga dia bawa itu ke bumi. Dari tempat yang maha tinggi ketika dia berjanji Immanuel, Tuhan yang bersama kita, maka sesungguhnya ada damai di hati kita. Amin. Masalahnya dalam menjalani hidup, kita sering ketemu dengan hal-hal yang membuat damai itu pergi dari diri kita. Misalnya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, lalu anak buah kita mulai buat masalah, ya kan? Yang namanya manusia bisa salah. Kesalahan-kesalahan kecil bisa bikin kita jengkel, bisa bikin kita damai itu pergi. Tidak usah jauh-jauh perusahaan saudara, di gereja kita itu kita punya pasukan anjing ya, 3 besar-besar semua. Suatu hari pasukan anjing ini mereka mainan keran air. Cerdasnya mereka bisa menggeser tuas keran sehingga seluruh halaman gereja itu jadi waduk saudara. Dan mereka bertiga lompat-lompat renang di sana. Dan itu membuat seharian air gereja habis. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lucu, bisa dibikin lucu, bisa dibikin kesel. Betul? Tapi kita memilih untuk tetap tertawa karena ada damai di hati kita. Amin. Kita dengar omongan orang, itu bisa membuat damai hilang dari pergi kita. Dirasani orang gitu ya, itu make up-nya tebal banget gitu ya. Kita bisa kesel, memang kenapa kalau tebal? Kan lebih cantik ya kan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, asik. Kalau kita mikir kebutuhan gak ada habisnya. Satu kebutuhan tercukupi. Ada kebutuhan lain. Kalau kita pikirin terus saudara, itu bisa membuat damai keluar dari hati kita. Tapi kalau kita berkata, hatiku gak damai sejahtera.
gak sejahtera sama sekali aku. Kalau kita bilang seperti itu, sebenarnya kita lagi mengusir damai yang sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Maka saudara, jangan biarkan faktor eksternal, faktor di luar kendalimu, itu membuatmu harus mengusir damai yang sudah ada di dalam internal, di dalam hati kita. Karena yang rugi adalah kita sendiri. Dan kita bisa menentukan apakah kita mau menghadapi dengan damai atau kita mau menghadapi dengan marah. Apakah kita mau menghadapi dengan takut dan cemas. Ataukah kita mau tetap tenang karena kita tahu Tuhan sedang ambil alih semuanya. Kita harus punya hati yang beres dengan Natal ini. Kenapa? Karena kalau hati kita nggak beres, kita denger nyamuk lewat aja kita bisa emosi kan saudara. Gitu kan. Tapi kalau hati kita damai, ya sudahlah aku mau tidur. Aku mau bersyukur, aku mau nikmati berkat Tuhan. Selalu ada pilihan menghadapi dengan damai, menghadapi dengan senyum. Dan hari ini ada 3 pesan Natal untuk seluruh jemaat G2CC. Poin yang pertama yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah berdamai dengan Allah. Katakan bersama saya, berdamai dengan Allah. Suatu hari Nabi Mika bernubuat bahwa Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Dan menariknya saudara, 700 tahun kemudian setelah Mika bernubuat, malaikat diutus datang pertama kali ke para gembala. Orang pertama yang diberitahu malaikat kalau Mesias sudah dilahirkan adalah para gembala. Di sini kita lihat bahwa para gembala itu jadi prioritasnya Tuhan. Malaikat datang pertama kali itu untuk para gembala di Migdal Eder. Nah, apa itu Migdal Eder? Nanti kita akan pelajari saudara ya. Malaikat tidak datang ke wali kota Bethlehem. Malaikat tidak datang ke Herodes, penguasa Yerusalem. Tidak datang ke pejabat-pejabat, ke orang-orang pembesar, orang-orang kaya. Tidak. Tapi malaikat pilih orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak terpandang. Dan berita damai Natal yang pertama diberikan ke orang-orang ini. Orang-orang yang sering diremehkan manusia. Pertanyaan saudara, kenapa harus para gembala yang menjadi pendengar pertama? Kenapa harus para gembala? Kenapa harus di Migdal Eder? Nah sekarang kita akan belajar tentang Migdal Eder. Migdal Eder itu dalam bahasa Ibrani, bahasa Indonesianya adalah menara kawanan domba. Migdal itu menara, Eder kawanan domba. Nah, menurut buku Mishnah, itu adalah sebuah buku literatur rabi-rabi Yahudi. Diceritakan di sana bahwa di Migdal Eder itulah, itu adalah tempat para imam-imam melayani sebagai gembala. Jadi itu bukan gembala-gembala biasa. Tapi mereka adalah para imam yang pelayanannya jadi gembala. Di sanalah imam-imam menjaga dan merawat domba-domba yang kudus dan domba-domba yang sempurna, yang tidak bercacat. Kakinya utuh, telinganya utuh, bagus, bulunya tidak berjamur, harus sempurna. Kenapa? Karena domba-domba di Migdal Eder di Bethlehem ini mau dipersembahkan kepada Tuhan di bait suci di Yerusalem. Dan imam yang menjaga mereka, bukan gembala biasa. Disinilah para imam-imam, para gembala berdamai dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan ini saudara, akhirnya menjadi prioritasnya Tuhan. Mereka tulus, mereka setia dalam pekerjaan mereka. Para gembala tidak berkata, malaslah aku mandiin, ini bukan dombaku juga. Para gembala tidak asal-asalan kerja. Allah waktu guntingin bulu dombanya, gak usah rapi-rapi lah, cincailah. Ini bukan buat aku juga, gak ku masak daging stik dombanya. Mereka tidak berkata seperti itu saudara. Tapi para gembala melakukan yang terbaik karena mereka sedang merawat miliknya Tuhan. Sehingga akhirnya lewat kesetiaan mereka, ketika Mika bernubuat Mesias lahir di Migdal Eder, lahir di Bethlehem. 700 tahun kemudian saudara, itu lama sekali. 700 tahun mereka tekun, mereka setia, mereka mengerjakan pekerjaan sederhana itu. Dan sampai akhirnya malaikat datang. Dan para gembala diberi reward apa? Mereka bisa melihat bayi Yesus dengan mata mereka sendiri. Saudara, saya beritahu Anda, orang yang melakukan pekerjaannya dengan segenap hati,
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, orang-orang seperti itu akan menerima berkat-Nya. Amin. Maka setialah dalam apapun yang Anda kerjakan. Setialah dalam pekerjaanmu. Suatu hari Tuhan izinkan saya pergi ke Jakarta, ketemu dengan seorang direktur utama sebuah perusahaan konstruksi besar. Dan ketika kita bicara tentang anak muda, direktur ini bilang seperti ini, orang sekarang itu maunya instan. Baru kerja 2 tahun langsung minta naik jabatan. Baru kerja 5 tahun udah minta gaji 3 kali lipat. Lalu kalau nggak dapat apa? Pindah kerja, pindah perusahaan naik jabatan, pindah perusahaan naik jabatan. Itu di Jakarta umum seperti itu saudara. Orang lompat-lompat, kutu loncat gitu ya. Tapi sebenarnya, ini direktur ini membocorkan rahasia, sebenarnya orang yang setahun lompat itu, jika dibandingkan dengan satu orang bekerja di satu perusahaan selama 10 tahun, mungkin 15 tahun, itu naiknya bisa lompat. Bisa cepat naiknya. Ya, ada beberapa jemaat setia sekali bekerja di suatu perusahaan ya, karirnya cepat saudara. Dan diikuti yang namanya karir naik, diikuti dengan kenaikan gaji yang tinggi. Kenapa? Karena mau setia. Coba tuh saudara, di mana loyalitas orang zaman sekarang? Pengennya instan soalnya, pengennya cepat-cepat. Padahal bagi Tuhan yang penting adalah proses. Amin. Bagi Tuhan kita ini bukan self-centered. Bukan aku, tapi Christ-centered. Maka saudara, melalui Natal hari ini, ayolah kita perbaiki relasi dengan Tuhan. Merupakan sukacita besar bagi kami keluarga hamba Tuhan, setiap kali Natal gereja penuh. Gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan. Itu sukacita buat kami. Dan apalagi Tuhan saudara, Tuhan itu kangen loh Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu boleh pergi keluar kota, boleh sangat sibuk. Tapi luangkan waktu untuk ketemu Tuhan. Luangkan waktu untuk duduk diam, dengar firman Tuhan. Mungkin Anda sibuk banget sampai tidak bisa ke gereja. Tapi duduk diam, renungkan firman, ikut ibadah online. Sekarang ini ada begitu banyak cara untuk kita mendekat sama Tuhan. Dan kalau kita tetap jauh dari Tuhan, artinya kita yang malas. Kita nggak kepengen ketemu Tuhan, padahal Tuhan itu pengen ketemu kita. Lihat para gembala ini. Bagaimana mereka mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, melayani Tuhan, setia dalam pekerjaannya, dan akhirnya mereka mendapat berkat-Nya. Jadilah seperti Maria yang berkata, aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Kita harus bisa praktekkan itu. Poin yang pertama, berdamai dengan Allah. Dan poin yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, berdamai dengan diri sendiri artinya bertumbuh secara rohani. Semua orang menua, semua orang rambutnya akan mulai muncul putih satu persatu. Tidak semua orang bertumbuh bijaksana. Tidak semua orang bertumbuh secara rohani. Dewasa matang secara rohani. Kalau kita lihat Yesus ketika dia lahir, dia jadi bayi. Sama seperti kita dulu. Tapi dia bertumbuh. Dan kitab Injil menceritakan bahwa apa? Yesus bertumbuh semakin dewasa, bertambah hikmatnya, semakin kuat rohnya, semakin disukai manusia dan disukai Tuhan. Itulah yang namanya pertumbuhan yang sehat, yang seimbang saudara. Dan itu ajaibnya Tuhan kita semua bertumbuh ya. Kita semua dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Kita semua mengalami pertumbuhan yang baik. Tapi Anda tahu nggak, Tuhan itu memperhatikan sangat detail dalam tubuh kita. Ketika kita bayi, kaki kita kecil ya. Jari bayi itu kecil-kecil sekali. Saudara. Saya suka lihat jari-jari bayi, oh kecil sekali. Atau mungkin telapak tangan saya yang terlalu besar. Tapi ketika mereka bertumbuh, jarinya memanjang, kakinya memanjang, telinganya membesar, rambutnya memanjang, tulang-tulangnya semua memanjang, organ-organnya membesar. Itu namanya pertumbuhan yang seimbang kan saudara. Bagaimana dengan pertumbuhan rohani? Sama, pertumbuhan rohani harus terus bertumbuh. Dan yang namanya tumbuh artinya tumbuh semua. Karena kalau nggak tumbuh semua, wagu saudara. Kayak apa? Bebek. Kakinya pendek, lehernya panjang. Gimana kalau kita orang Kristen jadi orang Kristen bebek? Aku nggak mau ngalah. Ngapain ngalah sama orang seperti itu? Itu pertumbuhan yang separuh-separuh. Kita jadi Kristen bebek. Wagu. Makanya bertumbuh sekalian.
dewasa sekalian. Gitu kan? Karena itu yang Tuhan mau, bahwa pertumbuhan jasmani dan pertumbuhan kerohanian harus seimbang. Yuk saudara, poin yang kedua ini kita belajar berdamai dengan diri sendiri. Maka ini waktu yang paling tepat buat kita bersih-bersih hati. Amin. Kita buang semua kekotoran, kepahitan, debu-debu di hati kita buang semuanya. Ini waktunya kita untuk move on, untuk melupakan apa yang terjadi di belakang. Kita harus buang semua rasa bersalah, kita buang semua rasa penyesalan kita buang rasa tidak berharga. Karena Tuhan datang buat kita. Kita semua berharga. Semua orang layak masuk surga. Amin. Semua orang. Ayolah kita maafin orang. Kita harus be gentle. Orang yang gentle itu berani datang. Saya salah, saya minta maaf. Minta maaf. Dua kata yang sulit banget dilakukan oleh sebagian orang. Kenapa? Karena self-center. Karena aku benar. Kalau benar minta maaf kenapa memang? Hebat kan? Tuhan ngacungi jempol ke saudara loh. Anda benar, Anda ngalah sama orang salah. Anda minta maaf duluan, be gentle. Tuhan ngacungi jempol loh saudara. Itu namanya berdamai dengan diri sendiri. Ada kepahitan-kepahitan yang belum kita selesaikan dan itu berdampak mengerikan. Apa tandanya kita masih nyimpen sesuatu yang pahit? Apa tandanya Pastor? Tandanya kita masih ingat memori jelek. Coba Anda ingat-ingat, setahun ini berapa kali Anda nangis? Dan apa momen paling sedih di hidup Anda? Kalau Anda masih ingat, artinya Anda belum lepas dari masa lalu. Memang butuh waktu, butuh proses untuk melupakan semua memori jelek, tapi Tuhan mau kita terus melihat ke depan. Tuhan tidak mau kita ingat-ingat momen sedih, ingat-ingat momen takut, ingat momen-momen jelek dalam hidup kita. Apalagi syarat kepahitan belum selesai. Maafnya enggak tulus. Maksudnya gimana? Maksudnya maafnya enggak tulus. Maafnya bersyarat. Ku maafkan dia Pastor, tapi enggak akan kulupakan kelakuan dia. Yang namanya memaafkan tulus Bapak Ibu. Memaafkan tanpa syarat. Ya sudah, lawang kita ini berdosa. Ingat ya, seharusnya kita semua masuk neraka. Neraka diciptakan seharusnya untuk kita semua, karena kita ini pendosa. Dan kita melanggar perjanjian dengan Allah. Tapi karena Yesus lahir, Yesus menunjukkan anugerahnya untuk setiap kita. Akhirnya kita bisa masuk surga tanpa syarat, saudara. Maka kalau Anda maafin orang harus tanpa syarat. Apalagi kalau kita lihat orang ngobrol, lalu orang cerita tentang sesuatu yang menghantui memori kita di masa lalu. Kita tiba-tiba ingat sedih lagi, itu kita belum selesai. Dan saya sampai dengan hari ini masih berjuang untuk menyelesaikan memori buruk di hidup saya, saudara. Tapi terus kita berjuang, karena apa? Tiap kali kita sedih, kita langsung ingat, oh ya kita nggak boleh sedih. Kita harus bersyukur karena Tuhan baik. Amin. Tapi berdamai dengan diri sendiri itu diusahakan, bukan dibiarkan. Kita harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Saya pribadi juga punya penyesalan, saudara. Ada kelakuan-kelakuan bodoh saya yang saya pernah lakukan di masa lalu. Saya sampai hari masih ingat, tapi saya berusaha melupakan. Kenapa? Gak penting. Yang penting aku ke depan mau kayak gimana. Itu yang Tuhan mau. Itu berdamai dengan diri sendiri. Kadang malu banget kalau diingat-ingat ya. Kadang kalau kumpul reuni sama teman-teman itu. Teman-teman malah yang mengingatkan kenakalan-kenakalan saya. Bahkan saya sudah lupa saudara. Saya ngerjain orang gitu kan. Ngerjain guru. Mereka masih ingat saya sudah lupa. Nah sudah gitu. Yang penting hidup terus jalan. Yaudah memang dulu aku nakal. Kenapa memangnya? Yang penting aku ke depan jadi anak baik. Amin. Itu saudara. Mulai hidup yang baru. Karena kalau kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kita tidak bisa berdamai dengan orang lain. Sekali lagi saudara, kalau kita belum selesai, kalau kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, kita tidak bisa berdamai dengan orang lain. Dan poin yang ketiga yang akan kita pelajari, berdamai dengan orang lain. Suatu hari Tuhan izinkan saya berlibur ke Karimun Jawa, saudara. Puji Tuhan saya bisa melihat surga dunia, indah sekali. Airnya biru,
pasirnya putih, saya bisa berenang, bisa pakai kacamata snorkeling itu saya suka melihat ikan-ikan, ikan Nemo, ada gurita, kepiting ya. Di sana saya melihat satu makhluk Tuhan yang menurut saya diciptakan dengan tidak berguna. Anda tahu apa itu? Bulu babi. Ya, warnanya hitam, isinya duri semua, panjang-panjang, dan kalau kita injek itu kaki sakitnya bukan main. Suatu hari ketika kami pergi snorkeling ke sana, teman saya keinjek saudara. Nggak kelihatan, karena kan air itu kan ada ilmu fisikanya kan. Seolah-olah itu di dalam, padahal ternyata itu pendek gitu. Keinjek, sehingga kakinya akhirnya bengkak, membesar, dan jarumnya nancep di situ, di kaki itu. Sakitnya bukan main, karena beracun. Jadi saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih Tuhan menciptakan makhluk satu ini? Udah dia jelek, dia suka menusuk, dan dia beracun lagi. Anda pernah mikir seperti itu ya? Kenapa saya harus ketemu dengan orang seperti ini? Udah jelek, suka menusuk, beracun lagi. Ya kan? Ya kan? Nah, saudara yang mau saya katakan, janganlah kita menjadi Kristen bulu babi. Amin. Janganlah kita ya menjadi orang yang menusuk-nusuk sekitar kita. Kita nggak kesakitan, tapi orang lain kesakitan dan beracun. Itu saudara. Suatu hari teman saya ulang tahun, karena dia hobi makan, dia masakin teman-temannya bulu babi. Saya nggak dikasih tahu saudara. Saya nggak dikasih tahu kalau ini bulu babi. Coba, makan, enak. Wah saya makan. Wah saudara, amisnya minta ampun. Bau laut, bau amis. Kan dia makhluk laut kan, dia nyedot kotoran-kotoran di laut itu, dia sedot. Kalau lu kok ya orang tuh makan itu ya, rasanya nggak enak. Jadi bulu babi ini udah dagingnya amis, udah dia jelek, udah dia nusuk, dia beracun lagi, hidup lagi saudara. Tapi this is life, inilah hidup. Inilah hidup. Pasti ada alasan kenapa Tuhan kirim bulu-bulu babi itu di tengah lautan. Dan dia akan menusuk siapapun di dekat mereka. Mau ikan ditusuk, mau ikan pari ditusuk, kepiting pun dia tusuk. Apalagi kita, orang yang nunut berenang dia tusuk. Anda perhatikan nggak, di laut itu, walaupun Tuhan ciptakan bulu babi, tapi Tuhan juga ciptakan anemon laut. Ya, terumbu karang yang kewer-kewer itu saudara. Yang kalau kena laut itu dia menari-nari. Ya. Suatu hari saya kepo, karena saya lihat, wih ini kok terumbu karangnya bagus banget. Saya pegang saudara, saya masukkan jari saya ke situ, karena di situ ada ikan badut, ada ikan Nemo. Saya pegang, Anda tahu nggak, anemon laut itu nyedot tangan kita. Jadi kalau ada ikan yang masuk ke anemon laut, ikannya kesedot. Nah, yang saya perhatikan adalah bahwa di anemon laut ini ada begitu banyak ikan yang suka di sana. Ada begitu banyak hewan-hewan laut itu yang bermain di sana, berenang di sana, berlindung di sana. Saudara, marilah kita menjadi seperti anemon. Marilah kita dengan warna keindahan kita mengundang orang dengan rasa aman. Mengundang orang dengan rasa nyaman. Di mana orang senang ketemu kita, senang ngobrol, senang main sama kita. Karena apa? Roh sukacita itu nular. Demikian bulu babi, racunnya itu nular. Begitu masuk kena telapak kaki, itu kaki udah sakit saudara. Maka kita harus jadi seperti anemon. Tempat kita disukai orang, seperti Yesus. Bertumbuh, semakin hari semakin disukai manusia dan semakin disukai Tuhan. Amin. Perhatikan nggak? Sama-sama tinggal di laut. Sama-sama hidup di dasar laut. Yang satu dibenci orang, yang satu disukai orang. Yang satu melukai orang, yang satu membuat orang merasa nyaman dan kagum dengan keajaiban Tuhan. Pemain musik maju ke depan. Orang itu paling males ketemu bulu babi, saudara. Ada beberapa teman saya diberkati Tuhan, punya akuarium laut. Ya, dia punya ikan-ikan laut, air laut, ikannya bagus-bagus. Saya nggak pernah itu ketemu orang ya, pamer ke saya punya akuarium laut, ini isinya bulu babi semua. Nggak pernah tuh saudara. Yang orang pamer apa? Anemon, kuda laut. Orang pamer apa lagi? Kepiting, cumi-cumi.
Itu saudara. Betapa bulu babi tidak diinginkan orang. Maka jangan menjadi Kristen bulu babi. Kalau kita perhatikan saudara, leluhur Yesus ya. Leluhur Yesus itu dia datang dari keturunan Yakub, Israel. Yakub kerjaannya apa? Gembala. Yakub istrinya mati, Rahel dikubur di Bethlehem. Ketika keturunan di bawahnya, muncullah Raja Daud. Raja terhebat di Israel. Daud orang Bethlehem, kerjaannya apa? Gembala. Dari keturunan Daud lahirlah Yesus. Dia adalah gembala agung dan lahirnya juga di Bethlehem. Apa maksudnya saudara? Apa yang keturunan di atas kita kerjakan, itu diturunkan. Seperti apa sifat mereka itu turun. Dalam genetik, dalam DNA. Orang tuanya jahat, anaknya penjahat saudara. Orang tua baik, anaknya punya genetik baik. Maka saudara, ini mengingatkan saya bahwa kelak saya harus menjadi orang yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi teladan yang baik bagi anak saya, supaya generasi di bawah saya semuanya baik. Ini penting loh saudara. Mungkin kita ini kan darah-darah panas, darah-darah nias saudara. Kita kalau emosi pengen meledak gitu kan. Tapi saya selalu berusaha melawan sifat itu. Sabar, sing tenang, sing tenang. Kadang tenang. Itu saudara. Artinya apa? Kita berusaha, bukan kita biarkan saja. Kita menabur yang baik, supaya keturunan di bawah kita semua menua yang baik. Saudara, seorang gembala itu punya hati gembala. Dan hati gembala saya katakan, bukan hanya buat pendeta. Hati gembala bukan cuma orang yang pelayanan di mimbar. Tapi hati gembala harus dimiliki oleh seluruh jemaat. Amin. Apa sih hati gembala itu? Hati gembala itu adalah hati yang mau ngalah. Hati yang mau memaafkan orang lain. Itu hati gembala. Kalau hati kambing pengennya tarung, seruduk. Itu hati kambing. Tarung gitu kan. Hati gembala ngalah, maafkan, sabar, damai. Dan sifat itu harus dimiliki oleh semua orang. Saya tidak membayangkan ya, kalau misalnya semua orang di dunia ini punya hati gembala, maka Anda bisa bayangkan nggak sih bahwa penjara akan kosong, semua orang takut akan Tuhan, maka dunia ini akan menjadi sangat indah. Kita sudah ngerasain surga sebelum waktunya ke surga. Maka kalau masih ada kesempatan di tanganmu, ciptakanlah surgamu saudara. Milikilah hati gembala. Kasih tahu kanan kirimu harus punya hati gembala. Iya. Anda di kantor, Anda jadi gembala. Ngomong orang salah ditegur baik-baik ya. Anak nakal dimarahin, boleh tapi itu selesai. Enggak boleh berpanjang-panjang gitu ya. Hati gembala dimanapun. Kita ketemu orang, kita punya hati gembala. Dan itu untuk semua orang. Dan kita yang paling penting saudara adalah kita menabur kebaikan. Menabur kebaikan itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, tanpa mengharap keuntungan apapun. Itu seperti Yesus. Dia memberikan nyawanya, hidupnya, dia meninggalkan tahtanya dengan gratis untuk kita. Maka itu harus kita praktekkan ya saudara. Karena damai sejahtera ada di antara orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Disukai manusia penting, tapi jauh lebih penting disukai Tuhan. Amin. Tuhan suka orang-orang yang membawa damai. Satu ayat lagi, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Matius pasal 5 ayat 9. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras, satu ayat terakhir. Matius pasal 5 ayat 9. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Berbahagialah engkau, karena engkau adalah pembawa damai. Mari tundukkan kepala, saya undang worship leader singer maju ke depan. Kita renungkan firman kita pada pagi hari ini,
bahwa kita harus berdamai dengan Allah, perbaiki kerohanian kita, perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, dekat kembali ke Tuhan. Poin yang kedua, kita harus berdamai dengan diri kita. Lupakan semua masa lalu, fokus hidup masa depan, fokus jadi orang yang baru. Dan yang ketiga, berdamai dengan sesama kita. Marilah kita menjadi pembawa terang, pembawa damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Maka berikan damai untuk orang-orang sesamamu. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari nyanyikan dari awal, sembah Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu Tuhan. Dan namanya pun disebut orang. Panggil namanya, katakan penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal, Kaulah Raja damai Tuhan, Raja damai. Mari sambut Dia dengan hati kita. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, penasehat ajaib, Kau Allah yang perkasa, Kaulah Tuhan kami, Kau yang layak, Bapa yang kekal, oh Raja damai. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami undang Raja Damai untuk hadir di hidup kami. Kami undang Raja Damai menjadi kepala keluarga kami. Kami undang Raja Damai menjadi penentu masa depan kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Jadikanlah setiap jemaat-Mu agen-agen pembawa damai dimanapun Engkau utus mereka. Di kantor mereka membawa kedamaian, di sekolah mereka membawa kedamaian. Dan semua orang akan disukai oleh manusia dan terlebih disukai oleh Tuhan. Izinkan setiap kami mengalami pertumbuhan rohani yang seimbang Tuhan. Dan biarlah hidup kami disebut orang
penasehat ajaib seperti Engkau. Hidup kami disebut orang pembawa damai seperti Engkau. Dan biarlah kami menyambut Natal ini dengan sukacita di hati kami. Dan Yesus menjadi pembawa damai di hati kami. Mari sekali lagi nyanyikan penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Kau Bapa yang kekal, Bapa yang kekal. Oh Raja damai, penuhi dengan damai Natal Tuhan. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari semua taruh tangan di dada. Mari rasakan damai Tuhan. Penasehat ajaib, penasehat ajaib. Kau Allah yang perkasa, penuhi dengan damai-Mu Tuhan. Bapa yang kekal, Raja damai. Kami sambut Yesus di hati kami. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami meteraikan firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami berdamai dengan Engkau ya Allah. Kami berdamai dengan diri kami sendiri. Dan kami berdamai dengan sesama kami. Ada sesuatu yang baru yang ilahi terjadi dalam hidup kami. Mulai hari ini di dalam nama Yesus. Yang bersyukur atas firman Tuhan katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati.
sing a Christmas song. Music. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dancing through the snow in a one-horse open sleigh. Over hills we go, walking all the way. Pleasant pottery, making spirits bright. Much fun it is to ride and sing a sleigh so full fun. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, fun it is to ride in a one-horse open sleigh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. New tidings we bring to you and your kids. Good tidings, Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. God bless you. Pengumuman jadwal ibadah Natal dan Tahun Baru Golden Gate Community Church G2CC. Shalom G2CC Family. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bersama-sama merayakan sukacita Natal dan menyambut Tahun Baru dalam ibadah istimewa di gereja kami. Berikut adalah rangkaian ibadah yang telah dipersiapkan. Ibadah tutup tahun, Rabu 31 Desember 2025. Pukul 7 malam. Melalui ibadah ini, kita diajak melihat kembali penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang telah kita lalui dan mempersiapkan hati untuk menyambut tahun yang baru. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kasih dari jemaat dan untuk jemaat. Bagi yang ingin membawa snack atau makanan, harap menghubungi Ibu Aurel. Ibadah awal tahun di minggu pertama awal tahun, Minggu 4 Januari 2026, pukul 8 pagi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan suci dan doa berkat untuk pekerjaan atau studi. Dan jangan lupa, jemaat diharapkan untuk membawa benda atau barang-barang yang berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan kalian untuk diberkati. Kami mengundang seluruh jemaat beserta keluarga untuk hadir dalam setiap rangkaian ibadah ini. Kiranya damai sukacita Natal memenuhi hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo, G2CC Family. Terima kasih dukungan doanya. Abuna kemarin sudah tindakan RIRS di ginjal Abuna sebelah kiri. Dan semua berjalan dengan baik dari jam 4 sore sampai kembali ke kamar sekitar jam 8 malam. Puji Tuhan. Dan mohon maaf Abuna tidak bisa ikut bergabung bersama-sama dalam perayaan Natal, Christmas, Caroling di gereja kita. Biarlah berkat Natal terus turun atas kita semua. Tema PGI tahun ini adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga. Abuna percaya kalau Kristus lahir dalam keluarga, maka Kristus yang akan menjaga keluarga itu
dan memberkati keluarga itu. Kita ketemu hari Minggu besok. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini, amin. Tadi seluruh performer kita adalah jemaat kita juga. Yang barusan nyanyi anak-anak kecil itu adalah anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu kita lagi sedikit. Kenapa? Karena semua naik kelas ke youth, semua pindah ke youth. Jadi youth sekarang lagi rame banget. Yuk Bapak Ibu sesuai pesan gembala, ayo mana lagi? Ayo ini mumpung Natal, biarlah nanti anak Bapak Ibu tahun depan sudah nyanyi di gereja kita tahun depan. Amin. Ya harus ada regenerasi ya. Dan kita juga mempersiapkan generasi supaya nanti semua singer-singer yang cantik ini akan menua, maka dipersiapkan anak-anak sekolah minggu sudah mulai dilatih sejak sekarang ya. Ya kan Kak Intan, kita nggak bisa bohong, kita akan menua nanti. Kita sudah mulai regenerasi, jadi puji Tuhan. Bapak Ibu, pengumuman tambahan, besok minggu kita tetap ada ibadah ya, jam 7 pagi dan jam 5 sore. Kita tetap ada ibadah, doa juga masih ada, firman online diliburkan. Dan atas nama gembala, pengurus dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas berkat Natal yang Bapak Ibu berikan. Persembahan Natal kita sangat cukup dan dengan demikian mulai hari ini persembahan Natal akan kita tutup. Terima kasih untuk semua berkat dan dukungan doa. Kita juga mau apresiasi seluruh pelayan, seluruh panitia yang sudah bekerja keras. Boleh kita kasih tepuk tangan buat mereka. Para hamba-hamba Tuhan luar biasa, terima kasih pelayanannya dan jadi berkat untuk kita semua. Kita dukung doa untuk Abuna yang kemarin sore operasi dan sudah selesai. Puji Tuhan sudah dalam proses pemulihan saudara, tapi masih belum bisa berkhotbah. Tapi puji Tuhan nanti siang akan kita jemput. Jadi Abuna nanti siang sudah bisa pulang kembali dan akan ketemu kita semua besok minggu. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan kami datang ke hadapan-Mu. Hari ini kami disirami dengan kebenaran firman-Mu yang membuat hati kami bersuka cita. Kami mau tinggalkan kami, mau tinggalkan beban kami di belakang dan fokus lihat masa depan. Dan kami percaya Raja Damai Sejati itu memimpin hidup kami. Raja Damai Sejati Yesus sendiri yang memberkati masa depan kami. Tuhan Engkau yang memberkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu yang bekerja sebagai karyawan, yang bekerja sebagai wira swasta. Tuhan berkati dengan melimpah. Tuhan izinkanlah setiap kami boleh mengalami yang namanya berkat Natal. Seperti yang hamba-hamba-Mu alami ini Tuhan. Mujizat Natal. Doa-doa yang sudah bertahun-tahun belum dijawab, Tuhan jawab melalui Natal tahun ini. Dan kami percaya tahun depan gereja ini akan menjadi rumah kesaksian di mana setiap orang terima mujizatnya masing-masing. Dan hidup kami Tuhan akan jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati masa depan kami, berkati rumah kami, berkati semua yang kami miliki ini semua titipan dari Tuhan. Tuhan yang ikut menjaga, Tuhan yang membuat kami tetap sehat sehingga kami boleh terus takut akan Engkau dan menjadi orang-orang yang kepadanya Engkau berkenan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Yevarecha Adonai veishmarecha, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yair Adonai panaf elecha veyechunecha, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai panaf elecha veyesim lecha shalom, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beshem Yeshua HaMashiach, dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan katakan amin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad.
sejenak. Kembali duduk kembali. Mengucap syukur kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk Natal hari ini. Dan selamat menyambut berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.